Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang urgensi bimbingan dan konseling ditinjau dari landasan pendidikan. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Zuan Angela Nur Islami, ada Bagus Setiawan, Marga Cindy Elisa, dan Atindia Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuan Angela Nur Islami. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Jadi dasar pemikiran adanya bimbingan dan konseling ini terletak pada urgensi, bagaimana pentingnya memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi minat dan bakat mereka dapat tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Jadi bisa dari aspek fisik, emosi, spiritual, moral maupun intelektual mereka akan tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian konseling ini atau yang kita sebut dalam bimbingan konseling sebagai peserta didik, mereka ini dalam proses berkembang. Dalam perkembangan mereka pun ini mereka cenderung belum bisa memahami dirinya maupun lingkungannya sehingga mereka belum memiliki pemahaman atau wawasan yang luas. Jadi disinilah pentingnya adanya bimbingan dan konseling sebagai fasilitator membantu konseli dalam memecahkan masalah mereka. Karena kita tidak bisa memungkiri dalam proses perkembangan konseli tentunya pasti menemukan hambatan-hambatan. Dan inilah mengapa bimbingan konseling sangat diperlukan untuk membantu memecahkan masalah mereka. Selanjutnya, perkembangan konseling ini juga tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik dari psikis, kemudian sosial, emosi, mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila lingkungan mereka cenderung membuat mereka ke arah yang negatif, tentunya akan berpengaruh negatif pada konseli, dan ini sangat berpengaruh pada gaya hidup mereka, gaya lifestyle, kehidupan dari konseli. Apabila ini di luar jangkauan atau tidak dapat diprediksi, tentunya akan menghasilkan atau mendapatkan siswa konseli yang memiliki kesenjangan perilaku. Karena dari faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi inilah, contoh-contoh iklim yang kurang sehat bagi konseli ada yang pertama, penayangan video pornografi di akun-akun media sosial ataupun VCD, kemudian penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan kontrasepsi, kemudian ketidakharmonisan keluarga. Seperti contoh-contoh seperti inilah yang mempengaruhi dari konseli tersebut. Jadi ini tidak sesuai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Serta yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari iklim yang tidak sehat tadi tidak sesuai bukan dengan undang-undang yang telah diatur. Jadi yang diharapkan konseli peserta didik ini sesuai dengan undang-undang yang seperti yang kita jelaskan tadi, seperti itu. Sedangkan upaya untuk mencegah atau menangkal sikap-sikap seperti tadi pada peserta didik atau konseli ini dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, mengembangkan minat dan bakat sehingga bisa ke arah yang lebih positif. Mereka tidak terfokus pada hal-hal negatif, dan ini merupakan wilayah garapan dari bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara kontinu, proaktif, efektif sehingga nantinya peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena dari faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi inilah, contoh-contoh iklim yang kurang sehat bagi konseli ada yang pertama, penayangan video pornografi di akun-akun media sosial ataupun VCD, kemudian penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan kontrasepsi, kemudian ketidakharmonisan keluarga. Seperti contoh-contoh seperti inilah yang mempengaruhi dari konseli tersebut. Jadi ini tidak sesuai yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Serta yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari iklim yang tidak sehat tadi tidak sesuai bukan dengan undang-undang yang telah diatur. Jadi yang diharapkan
konseli peserta didik ini sesuai dengan undang-undang yang seperti yang kita jelaskan tadi. Sedangkan upaya untuk mencegah atau menangkal sikap-sikap seperti tadi pada peserta didik atau konseli ini dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, mengembangkan minat dan bakat sehingga bisa ke arah yang lebih positif. Mereka tidak terfokus pada hal-hal negatif, dan ini merupakan wilayah garapan dari bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara kontinu, proaktif, efektif sehingga nantinya peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidikan yang bermutu kemudian yang ideal adalah pendidikan dengan meliputi 3 bidang. Yang pertama ada administratif dan kepemimpinan, kemudian yang kedua ada instruksional, dan yang ketiga adalah yang paling penting dan sebagai penunjang adalah bimbingan dan konseling. Apabila dalam suatu penyelenggaraan pendidikan hanya mencakup 2 bidang, maka akan menghasilkan peserta didik yang pintar dan terampil saja, tapi tidak memiliki kematangan dalam kepribadian. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Jadi adanya bimbingan dan konseling ini adalah upaya untuk memperlancar usaha-usaha sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan sendiri, peserta didik pasti mengalami masalah-masalah dalam proses belajar. Dari inilah pentingnya adanya bimbingan dan konseling membantu para peserta didik dalam mematasi masalah-masalah mereka dalam proses belajar. Mungkin ada anak yang memiliki pembelajaran yang harus di tempat yang hening, ada yang harus menggunakan media visual dan audio visual, sehingga di sini peran bimbingan dan konseling ini sebagai fasilitator, sebagai pembantu mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian, bagaimanakah kedudukan bimbingan dan penyuluhan dalam bidang pendidikan? Jadi, bimbingan konseling itu merupakan suatu lembaga yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah peserta didik yang tidak bisa diselesaikan oleh para pendidik. Hal itu dikarenakan bimbingan konseling itu berkedudukan sebagai integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian dalam pelaksanaannya memiliki beberapa pola operasional seperti yang situasi saat ini, di mana fungsi lembaga pendidikan itu tidak hanya membekali para siswa dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja, namun diharapkan untuk membantu para siswa agar bisa mempersiapkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang akan terjadi di masa yang mendatang. Kemudian kedudukan BK itu juga bisa dikategorikan menjadi salah satu kriteria atau syarat bahwa pendidikan itu dikatakan bermutu. Karena pendidikan yang bermutu itu merupakan pendidikan yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara efektif, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, kemudian yang kedua bidang instruksional, dan yang ketiga bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bidang administratif dan kepemimpinan. Jadi pada bidang ini kegiatannya itu berkaitan dengan masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang pengajaran dan kurikuler. Jadi bidang ini itu bertanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajar. Kemudian, bidang yang ketiga yaitu bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Jadi, bidang ini itu terkait dengan program pemberian layanan bantuan kepada para peserta didik dalam upaya mencapai perkembangannya yang optimal melalui interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Jadi bisa dikatakan bahwa kedudukan bimbingan konseling ini
memanglah sangat penting karena jika tidak ada bimbingan konseling maka lembaga pendidikan tersebut tidak bisa memenuhi syarat sebagai pendidikan yang bermutu, karena bimbingan konseling itu merupakan salah satu syarat supaya lembaga pendidikan itu bisa dikategorikan menjadi lembaga pendidikan yang bermutu. Kemudian hubungan bimbingan dan konseling dengan pendidikan di sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling itu merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Hubungan bimbingan konseling ini dengan pendidikan di sekolah itu hubungannya itu sangat penting, karena dengan adanya bimbingan konseling diharapkan sekolah itu bisa menjalankan pendidikan yang bermutu, karena tanggung jawab sekolah itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun diharapkan juga bisa membantu para siswa baik sebagai pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat, dengan mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat, kemudian juga berkompetensi mandiri dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapinya nanti. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peran dan kedudukan bimbingan konseling di ranah pendidikan. Yang pertama, bimbingan konseling diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan. Lembaga bimbingan konseling ini menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa rasa khawatir akan privasinya. Lembaga bimbingan konseling akan menjadi tempat setiap persoalan diadukan, setiap problem dibantu untuk diuraikan, bahkan orang tua siswa pun dapat mengambil manfaatnya dari pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling dalam pendidikan untuk melengkapi usaha-usaha pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tidak jarang menghadapi hambatan, dan hal tersebut terlihat pada peserta didik. Peserta didik tidak bisa mengikuti program pendidikan di sekolah karena mengalami masalah, kesulitan, ataupun ketidakpastian. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat dalam proses pembelajaran serta membantu perkembangan peserta didik yang optimal. Yang ketiga, bimbingan dan konseling sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan. Yang keempat, mengintegrasikan dari seluruh potensi siswa meliputi kognitif, kepribadian, hubungan sosial, norma dan nilai. Jadi, peranan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan konseling membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Baik, selanjutnya apa sih itu landasan pendidikan? Landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas, yang artinya landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Sedangkan pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Dan yang kedua, sudut studi, sehingga kita dapat mengenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengolahan pendidikan seperti makro maupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi tumpuan atau dasar pijakan untuk menguatkan pendidikan secara keseluruhan, seperti praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Adapun beberapa fungsi landasan pendidikan diantaranya, yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktek pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilih mana yang bisa dipraktekkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, NIM 191 Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan pendidikan dan jenis-jenis landasan pendidikan metodika serta urgensi pada bimbingan dan konseling. Jenis landasan pendidikan ada beberapa jenis berdasarkan sumber perolehannya. Kita dapat mengidentifikasi jenis landasan pendidikan menjadi satu, landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Tiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Empat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam studi pendidikan. Selanjutnya, landasan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan, sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar ilmuwan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Dalam hal ini, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling dilakukan melalui teknologi yang semakin canggih pada saat ini, yang dapat mempermudah kegiatan konselor. Landasan pedagogis. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari tiga, yaitu satu, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Dua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Tiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, landasan yuridis formal. Landasan
dosen yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, landasan dari JIUS. Landasan dari JIUS dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 3. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, urgensi bimbingan dan konseling. 1. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah dasar. 2. Pandangan dasar bimbingan konseling di sekolah dasar. Mengenai bimbingan di sekolah dasar terdapat 3 pandangan dasar. 1. Bimbingan terbatas pada pengajaran yang baik. Selanjutnya, bimbingan hanya diberikan kepada siswa yang menunjukkan gejala-gejala penyimpangan dan laju perkembangan yang normal. Layanan bimbingan tersedia untuk semua murid supaya proses perkembangan berjalan lebih lancar. Yang ketiga, syarat-syarat pokok bimbingan sekolah dasar. Usaha bimbingan sekolah dasar yang lebih efektif menurut A.J. Jones karena pada anak-anak usia ini fleksibel dan masalah-masalah yang mereka hadapi belum sempat berakar atau tertanam dalam. Selanjutnya, para orang tua umumnya bekerja sama lebih efektif dengan sekolah. Yang ketiga, panjang waktu yang tersedia untuk lebih mengakses perkembangan murid, khususnya murid lebih leluasa dibantu memahami dirinya sendiri dan untuk memperoleh pendekatan yang tepat. Yang keempat, efektivitas bimbingan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan yang baik ialah suatu bentuk program bimbingan apabila dilaksanakan di sekolah memiliki efisiensi dan efektivitas yang optimal. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya.